Mohon maaf terputus tadi. Ya, terima kasih Reza. Gabung lagi Mas Amirul Hasmi. Tadi keputus, kayaknya kalau udah sejam dia nge-cut sendiri. Yes, Mas Alip, sorry tadi keputus karena dari Instagramnya kayaknya Hai Nevi gabung lagi, makasih masih nyambung. Jadi lewat nih, ganggu malam teman-teman nih. Izin sebentar lagi saya istirahat nih. Insya Allah tiap malam lah mudah-mudahan. Tadi ada pertanyaan ya, tapi tadi saya lupa tadi pertanyaan dari siapa ya Mas? Tadi ada pertanyaan tapi oh oke. Maaf ya eh, Reza. This is the 3 hari lalu adalah momentum pertama kali saya menggunakan yang namanya eh, Instagram Live. Sejak saya bikin Instagram bertahun-tahun, 3 hari lalu itu saya pertama kali akhirnya memberanikan diri bikin IG Live ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Value ya, value apa nih Mas Alip? Tadi kayak agak ada pertanyaan terus kepotong ya. Value yang dipegang gitu ya, betul nggak? Apakah betul Mas Alip? Biar saya nggak salah jawab. Eh, oh yang tadi, oke, baik. Ada beberapa yang saya jadikan value juga di Rumah Millennials dan tim saya di kantor atau di mana pun. Selamat malam Monica. Baik. Eh, dalam mewujudkan big dream itu kan ibarat kayak blueprint ya Bang ya. Blueprint itu kan satu bangunan yang kita imajinasikan untuk akhirnya kita eksekusi, jadi kita make it happen gitu. Tidak ada lain selain konsisten and never give up. Konsisten dan never give up itu kesannya gampang ya, gampang diomongin, gampang disampaikan, tapi luar biasa perjalanannya. Tidak seperti apa yang kita bayangkan. Konsisten itu sahabatnya adalah inkonsistensi. Nah, jadi ketika kita mau punya sesuatu, itu mau punya komitmen atas sesuatu, mau bikin sesuatu, mau reach satu goals, itu sahabatnya adalah inkonsistensi. Dan itu datangnya dari dalam diri. Malas, nggak tepatin janji, nggak disiplin, nunda, dan nunda. Jadi nomor satu adalah konsisten. Kedua, rela berkorban. Kita nggak bisa selalu bergantung sama orang lain, Mas Alip. Ketika apalagi kita punya hajat sendiri ya kita gitu. Yang menjadi tumpuannya tuh kita, center of effortnya tuh kita, bukan orang lain. Apalagi kalau kita bikin komunitas, bikin gerakan itu nyuruh-nyuruh orang bosi gitu, nggak bisa. Izin nih negur sahabat saya. Assalamualaikum Mas Hijrah. Mohon maaf lahir batin. Salam buat Mbak Disa. Salam buat teman-teman di Jepang. Mas Hijrah ini dan Mbak Disa istrinya saat ini sedang ngambil program doktoral di Jepang. Dan Mas Hijrah ini seorang pengusaha keren dari Aceh. Dan istrinya Mbak Disa adalah seorang social entrepreneur, punya karya namanya cafe Dev Cafe ya, mohon izin kalau salah. Ini luar biasa. Ditunggu Mas Hijrah kembali ke tanah air, kita berkarya bareng-bareng. Titip salam buat Mbak Disa ya Mas Hijrah. Assalamualaikum Mas. Maaf lahir batin Mas. Oke, Mbak izin balik lagi.
ke ke Mas Alip ya. Tadi konsisten, kedua adalah jangan nyerah, ketiga perlakukan orang dengan baik, Mas Alip. Ini kita lupa loh. Kalau kita mau dapat baik, kita lupa untuk ngasih baik juga gitu. Sederhana kok, kalau di komunikasi itu ada kan stimulus respons ya. Itu tuh jadi orang tuh maunya dapat respon yang baik gitu, tapi kita lupa somehow kita nggak ngasih stimulus yang baik. Jadi termasuk cara komunikasi, cara memperlakukan orang, cara kita minta tolong, cara kita berinteraksi, cara kita segala macam itu fokusnya kita sebagai stimulus. Kalau kita mau dapat respon positif, respon baik, respon seperti yang kita inginkan, we need to start from ourselves, do the same thing, kasih stimulus sesuai dengan feedback yang mau kita dapat. Halo Mas Indra Prasetyo, apa kabar? Selamat malam, Mas Indra. Semoga sehat. Assalamualaikum, selamat malam. Manager dari yang namanya Indonesia Next Leader ya. Baik, kurang itu deh, never consistent, never give up, perlakukan orang baik. Jangan baper Mas. Susah ya, jangan pada matian gitu, jangan mau kita terus dikuasai nama emosi, tapi terus kita cover up terus dengan logika ya. Karena kalau kita terus membiarkan diri kita ini dikuasain sama emosi, itu nggak akan pernah bisa. Saya anak broken home. Saya ditinggalkan ayah saya itu ketika saya kuliah semester sekian dengan 2 adik perempuan yang masih kecil, dengan ibu yang tidak bekerja. Itu salah satu power saya sampai detik ini untuk bisa bergerak. Jadi ini saya jarang sih ceritainnya sama orang ya, tapi it's okay. Ini itu yang menggerakkan, ada motif sih, values itu apa, ada satu tujuan, di mana tujuan saya adalah saya nggak mau lihat ibu saya dan 2 adik saya itu menderita gitu. Jadi saya harus merubah nasib, harus membawa banyak harapan untuk mereka, dan alhamdulillah pelan-pelan ya dimudahkan, dan saya masih ikhtiar soal itu. Lalu value selanjutnya adalah make it happen Mas. Selalu ada alasan untuk cari alasan ya, selalu ada alasan untuk cari alasan, tapi selalu aja ada alasan untuk menghadirkan yang namanya realita. Dan saya fokus untuk pokoknya gimana pun caranya ini harus jadi gitu. Jadi mental make it happen itu harus punya, kalaupun sendiri begitu ya. Jadi itu sih beberapa values itu, apalagi ya, values yang selama ini banyak di sharing sama orang, Mas Alip, saya coba praktekkan. Kayak misalnya sederhana, Obama sering ngingetin, kasih senyum yang sama, senyum yang kita kasih ke OB sama senyum yang kita kasih ke big boss atau C-level. Praktekin, ajaib. Itu respect ya. Lalu bagaimana dengan values disiplin? Nah, saya praktekin, itu hasilnya ajaib. Values konsisten, ajaib. Jadi begini loh, kita ini kan sering baca buku, baca motivasi, baca film gitu, hal-hal baik gitu. Tapi itu mungkin kalau menurut saya hanya nyampainya di sini gitu, nyampainya di kognitif aja, belum ke sini. Karena kalau hal-hal baik itu udah masuk ke kolbu, ke ranah cognitive behavior, itu teman-teman masih berubah kok. Masuk langsung ke alam bawah sadar, dan itu yang akan merubah teman-teman semua. Begitu. Nah, salah satu orang yang akhirnya memutuskan orang untuk hijrah kan karena dia udah ngerasain gitu. Dengan berpindah dia lebih happy, lebih bersyukur, lebih senang, lebih damai begitu. Itu values apalagi ya, values yang mungkin saya pegang sampai sekarang. Ini jangan mau nyenangin semua orang. Karena nggak bisa, kita bukan jualan es krim ya. Jadi saya tuh dulu punya satu filsafat, saya ini gimana caranya harus nyenengin semua orang gitu. Orang tuh kalau ada saya tuh harus happy gitu. Tapi saya baru sadar, belum lama juga, saya nggak bertanggung jawab buat kebahagiaan orang begitu. Jadi apalagi semakin teman-teman tuh di challenge mungkin di posisi-posisi tertentu gitu ya, itu selalu ada keputusan di mana keputusan itu yang tidak populer, dan keputusan tidak populer itu kan pasti ada aja orang yang kecewa, atau ada orang yang suka. Orang yang nggak suka, orang yang kecewa, orang yang marah, anggap itu sebagai satu kewajaran dalam proses menjadi dewasa sebagai seorang leader begitu. Nah, jadi buat saya
ada dua hal ya, do the right thing sama do the things right. Nah, jadi kalau buat saya berusaha untuk menjalankan do the right things, Mas Alif, bukan do the things right. Kalau do the things right is a manager job to do the things right based on SOP, based on katanya dulu begini, katanya dulu begitu. It's all about rules, it's about normatif gitu ya. But di sini kita di challenge untuk berpikir untuk against the crowd instead of a good things. In, against the crowd means like you need to do something that this is the you doing the right things gitu. Dan itu konsekuensinya punya musuh, kehilangan teman, melawan arus, dan Indonesia butuh orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai doing the right things, Mas. Saya bikin rumah millennials, ketemu banyak anak-anak muda, saya tuh sambil mencari apakah ada seberapa banyak sih anak-anak muda Indonesia yang punya values do the right things, not just doing the things right. Karena if you just doing the things right, ya itu menyenengin bos, apa ya, ya maunya ya ini aja superficial, permukaan ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu Mas, jadi saya sekarang jauh lebih berani untuk learn to say no, tidak jadi yes man ya, karena nggak baik juga kalau we always become jadi yes man, yes ya, yes ma'am, yes sir gitu. Jangan menjadi yes man, karena hidup tidak selalu berkata yes sama kita, so jangan menjadi yes man. Gitu. Apalagi ya Mas Alif masih gabung gak sih sama kita nih? Oh, masih gabung, makasih Mas. Jadi itu kalau menurut saya values apa lagi ya, ini saya lagi sehari-hari saya lagi praktikin apa ya. Thank you Monica. Betul ya, apalagi semakin kesini semakin dewasa, Monica akan menemui banyak sekali teman-teman yang berbeda karakter ya. Jangan mau nyenengin orang. Kita tetap baik sama orang, tapi kalau misalkan kita udah baik, ini penting nih, mungkin izin ya 5 menit lagi saya terakhir ya sharing. Besok kita lanjut lagi. Banyak dari kita ini berpikir untuk gimana caranya, apa ya bahasanya, mungkin cari aman kali ya. Cari aman, ingin dilihat baik, ingin dilihat sebagai orang yang memenuhi ekspektasi orang-orang sekitar kita gitu. Tapi nyatanya ujung-ujungnya selalu ada yang namanya kekecewaan begitu. Kenapa kecewa? Karena kita salah ngatur ekspektasi. Jadi value selanjutnya yang saya pegang, kita harus selalu sadar memanage ekspektasi kita sama orang lain. Memanage harapan. Itu penting banget untuk kita apa ya? Kita pegang. Tadi ada satu yang mau saya sharing tapi saya lupa ya. Apa ya? Wisdom apa tadi? Tiba-tiba suka ngeblank ini, mohon maaf ya, semakin malam ini makin ngeblank. Tapi jujur saya senang banget ini. Lama-lama nagih juga ya IG live ini sambil ngobrol. Halo Bang Yuki, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Yuki, mohon maaf lahir batin. Bang Yuki ini abang Pulau Seribu tahun kapan-kapan. Tahun senior ya, nyambung lagi di Instagram. Sehat-sehat Bang Yuki, kita jumpa lagi Bang. Ini pemilihan Apnon nih ditunda dulu ya 2020 karena COVID. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Salam buat ikatan Apnon 1000 Bang Yuki. Oke, tadi saya mau nanggepin Monica sih. Saya mau nanggepin Monica. Saya tidak menjadi diri sendiri karena ingin menyenangkan semua orang dan takut tidak disukai. Oke. Presiden punya haters nggak? Punya. Coba saya tanya sekarang, siapa orang yang teman-teman kenal tapi nggak punya haters? Kalau bikin sesuatu tuh komennya slow positif, ada nggak? Nggak ada. Jadi fokusnya jangan nyenengin orang, tapi tadi fokusnya you need to do the right things. You need to do the right things. You need to do the right things. Even though badai yang dihadapin begitu. Karena kalau kata orang tua saya, mentor-mentor saya, hidup itu cuma sekali, bikinlah berarti.
kita hidup di dunia ini cuma numpang lewat. Jadi banyakin ngasih kebaikan dibanding ngasih kemudaratan. Itu aja yang saya ingat. Itu yang jadi saya praktikin. Nah, ini saya dapat ilmu 2 hari lalu dari, lupa saya lagi nge-scroll apa, terus dibilang gini, kalau kita mau punya hidup bahagia, iya Nabi aja punya haters bener. Kalau kita mau hidup bahagia, doakan semua orang-orang yang kita lihat di jalan. Misalkan gini, kita lihat pemulung, ya Tuhan, jadi semoga pemulung itu hari ini bisa makan, bisa hidup, dan bisa lebih baik nasibnya. Terus ngeliat tukang parkir, ya Tuhan, ya Allah, semoga tukang parkir itu nasib lebih baik, dapat pendidikan. Nah, katanya the power of praying is magnificent. Itu luar biasa. When we send a lot of prayers to many people, it goes back to us. Gitu. Satu, ilmu sedekah yang saya juga lagi belajar praktekkan. Kedua nih, ilmu ngirim doa. Katanya gokil. Saya lagi praktekin nih, kita lihat ada keajaiban apa begitu. Jadi katanya siapapun yang kalian lihat itu doain aja. Dalam hati atau diceplosin kalau sambil bawa mobil gitu. Ya doain aja. Ya Allah, semoga dia begini. Ya Allah, semoga mau siapapun ya. Termasuk ke orang-orang yang menurut teman-teman dianggap tidak baik, tapi doain. Karena doa itu sebenarnya buat kita sendiri. Nah, jadi itu sih yang hal-hal itu yang saya coba praktekin sih Mas Alip ya. Jadi ketika ada values yang saya pelajari dan itu kayaknya impactful, saya pelajarin begitu. Jadi sedekah, lalu itu ilmu ngirim doa saya baru dapat, saya lagi praktekin. Lalu karma. Tapi ini bener nih, saya mau cerita apa namanya, saya mau ngaku dosa juga gitu. Ini jadi pelajaran lah ya buat teman-teman semua. Ayo Mas Okta, selamat malam, salam. Mohon maaf lahir batin Mas Bro. Mas Okta ini dulu penanggung jawab dari gerakan Cebu Startup. Saat ini Mas Okta dosen di BINUS ya, dosen entrepreneur, dan S2 Belanda, pengurus PP Belanda di zamannya. Thank you Mas Bro udah mampir. Ini kita lagi sharing santai aja. Atau lupa lagi tadi. Kalau ke distract tuh lupa tadi lagi cerita apa ya. Ada yang bisa ngingetin nggak tadi sebelum ini saya ngomong apa? Maaf ya, makin malam tuh makin ngeblank. Oke, mungkin saya izin 5 menit lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Satu pertanyaan lagi mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ayo Mas Bro, Mas Okta, sehat-sehat. Oh ya, karma. Makasih Ninis, makasih ya udah gabung. Begini, dulu ya wajar lah bandel-bandel SMA, kuliah gitu. Nilep duit kuliah gitu, itu misalkan saya nilep 10.000 nih, atau nilep 500.000, itu tiba-tiba, dan itu berhasil gitu ya, minggu depannya entah itu kecelakaan, entah itu apapun, dimana nilainya tuh kadang-kadang sama uang yang kita tilep. Dan saya sudah mendapat karma itu lebih dari belasan kali, mulai dari sifatnya materi ataupun non materi. Jadi sejak saya takut untuk mudarat ke orang, karena itu cerminan sebenarnya akan balik ke kita juga. Dan lebih banyak keajaiban kalau ternyata kita punya niat baik, melakukan hal baik, banyak keajaiban. Jadi saya tuh nagih gitu loh, teman-teman tuh nagih nih. Baru mungkin 2 tahun ini saya benar-benar melakukan refleksi lebih dalam lagi. Makanya akhirnya saya berani untuk sharing seperti ini, nanti berani untuk bikin mentoring online dan lain-lain, karena saya pikir I need to share the journey, I need to listen more people's experience gitu dibanding saya aja, karena saya juga mau belajar begitu. Nah, jadi hati-hati, mungkin di Islam nggak ada karma, tapi konsep menanam benih ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Itu bener banget, asli bener. Kita ngecewain, nanti kita dikecewain. Kita ngejahatin, nanti kita dapat kejahatan. Itu terkejadian asli. Sekarang tuh saya mikir gitu ya, kalau mau ya namanya kadang-kadang manusia kesel terus ada dendam atau apa, saya mikir gitu ya mudah-mudahan ya deh ya, insya Allah mudah-mudahan disayang Allah, bikin dosa langsung disentil. Jadi sekarang tuh mikir aja gitu,
Ya, hukum keadilan, betul sekali ya. The law of justice. Jadi apa namanya, ngeduain pacar nanti diduain loh. Jadi nggak boleh ya. Itu karma itu jalan. Ini astagfirullahaladzim. Jadi kurang lebih gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya satu? Ini makasih loh, ada dari tadi ya, dari tadi yang dengerin tuh ada Tika, ada Monica, ada Mas Amirul, ada Mas Alip, ada Ninis. Makasih banyak udah mampir malam ini, udah dengerin dan udah sharing banyak hal. Ternyata saya juga nggak ngerti kok bisa ngalir aja gitu ceritanya. Mudah-mudahan eh, apa namanya bisa mendapat sesuatu yang baik dari sini. Kalau besok saya nggak ada waktu dan memang waktunya ada, kita ketemu lagi. Eh, dan sebagian besar di sini yang ikut program mentoring saya ya. Jadi kita ketemu lagi, kita akan sering ketemu. Itu ada Mas Alip dan siapa, ada ya. Jadi teman-teman bisa colek saya kapan aja. Uh, ya, thank you Mas Alip, di repeat, di apa, dirangkum. Nanti kita main di Instastory aja kalau ada hal-hal ini, nanti saya reshare gitu. Oke, jadi saya izin untuk menutup diskusi kita malam ini. Makasih banyak untuk Tika. Dek, sehat-sehat ya Dek. Kapan-kapan nanti kita jumpa. Salam buat suami. Untuk Monica, tetap fokus belajarnya. Sabar, mudah-mudahan cepat bisa kuliah. Mas Alip, terima kasih sudah mendengarkan. Sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti. Dan Ninis, selamat malam. Ninis semangat terus. Tetap jadi orang baik. Ninis ini pengurus harian dari Rumah Millennials dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan. If I'm not mistaken, your work is one of the BUMN ya, private sector ya. Pokoknya di kerjanya malah laki-laki semua deh, cewek super gitu. Oh, ada lagi yang nanya. Amin deh, Masya Allah. Semoga diberi momongan, hanya Allah yang bisa membalas. Amin ya Allah, amin. Aminnya sampai nembus ke langit ketujuh. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih deh ya. Nyusul nanti sekalian langsung kembar. Oke, pertanyaan dari kognitif ke behavior. Kenapa kok cuman berhenti ke kognitif? Maksudnya gimana nih Mas Alip? Mungkin saya jawab terakhir ya pertanyaan Mas Alip ya. Maksudnya gimana Mas Alip? Pertanyaannya, kenapa kok cuman berhenti ke kognitif aja Bang? Bisa aja nih ini sekuli proyek. Enggak lah. Mungkin Mas udah berat nih leher. Mas siapa? Mas Alip, maksudnya apa nih? Pertanyaan apa kok berhenti ke kognitif aja Bang? Mungkin bisa diketik lagi Mas, maksudnya apa? Biar gak salah jawab, takut salah jawab. Oh, iya, begini. Kan kita tadi lagi ngobrol, kita sebagai sumber pesan, kita sebagai komunikator. Nah, jadi kita harus berusaha sedemikian mungkin gimana caranya supaya pesan itu bisa langsung menggerakkan. Jadi maksudnya adalah kita tuh dalam mengkomunikasikan sesuatu, dalam membuat sesuatu, entah program atau konten atau apapun itu niatnya supaya orang itu bisa bergerak jadi lebih baik. Dan itu effortnya tuh nggak cuma bisa sekali dua kali, tapi sustain dan berulang, karena salah satu sifat komunikasi itu adalah limitless, dia continual, nggak bisa sekali aja, harus berulang-ulang. Jadi untuk sampai ke tingkah laku itu takes time gitu. Nanti kita bahas di sesi mentoring kita. Saya izin untuk istirahat teman-teman. Sekali lagi kita ketemu lagi dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat malam. Assalamualaikum. Ada Mas Alip dan teman-teman Monica, Indah dan Monica. Assalamualaikum. Selamat malam.